Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nggak kompak, tapi ya bisa. Oke, mungkin kita bisa memulai dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Syahrul. Baik teman-teman guru kita dan juga pembelajaran, hari kita berdoa dimulai. Amin. Oke ya teman-teman, saya izin untuk mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang nggak hadir tanpa alasan, siap-siap ketemu saya. Wow. Amalia Putri, Hadir Pak. Dewi Sabita, Hadir Pak. Edun Immanuela, Carlina, Syahrul, Muna, Naswa, Ruina, Salsabila, Siva. Sakit. Sakit apa? Demam Pak. Ya, sabar Pak. Apa Kita doakan bersama semoga lekas sembuh ya. Biar bisa bergabung bersama kita. Selanjutnya Fiona. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang operasi matriks dan sifat-sifatnya. Itu ya. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuan belajarannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan operasi matriks. Nah, bukan matriksnya yang dioperasi ya, tapi mengoperasikan matriks. Nah, nanti insya Allah kita akan ada pembukaan bersama-sama. Ya, seperti tadi ya, kemudian ada di penyampaian materi. Selanjutnya diskusi LKPD, presentasi dan penutup. Oke. Nah, silakan dikerjakan dulu. Barangkali teman-teman dari materi sebelumnya sudah lupa nanti. Silakan di-scan. Ini sebagai prasyarat apakah teman-teman sudah pantas untuk lanjut ke materi selanjutnya yaitu matriks. Oke. Saya tunggu waktu mungkin 3 menit ya dari sekarang. Ada yang belum bisa ini kan? Banyak Pak. Baik. Berapa menit Pak? 3 menit. Terima kasih Mbak Carlina. Monggo teman-teman. Kembali saya pantau. Oke ya, ini alhamdulillah sudah pada hampir selesai. Dan ternyata sebenarnya udah pada paham ya terkait materi sebelumnya soal operasi aritmatika seperti itu. Ini masih secara dasar. Oke, udah semua? Ada yang belum? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, teman-teman pasti sering ya kayak bermain media sosial, entah TikTok, kemudian Instagram, YouTube gitu, sama Facebook yang biasanya ada reelsnya gitu. Nah, ketika kita memainkan beberapa media sosial tersebut, nah kita seringkali mendapati namanya itu algoritma, atau seringnya muncul ketika kita sering nonton, kemudian sering nge-like atau sering nge-share dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana matriks itu bekerja dalam suatu aplikasi ya, seperti itu. Mungkin saya coba membantu menjelaskan menggunakan ini papan tulis. Nah, algoritma YouTube dan sebagainya gitu, ambil contoh salah satu aja mungkin YouTube ya. Nah, kita coba tulis representasi data dalam matriksnya terlebih dahulu. Nah, misal biasanya itu ada pengguna dan juga video. Yang kedua itu kemudian bisa kita jadikan sebagai acuan kenapa keluar dalam algoritma. Misal di baris itu terdapat pengguna dan kolom itu video. Nah, kemudian ada namanya elemen matriks. Nah, ini tentunya sebelum ke perkenalan matriks lebih jauh ya, saya coba menggambarkan secara garis besar dalam ini media sosial gitu. Katakanlah elemen matriks tersebut adalah interaksi pengguna dengan video, entah itu nonton atau like ya, seperti yang tak bilang tadi ya. Dengan video. Nah, kemudian kita coba misalkan gitu. Nah, katakanlah suatu algoritma itu terbentuk dari namanya A ya. Nah, dari data yang diambil itu ada beberapa orang yang kemudian menjadi pengguna sama penonton video. Katakanlah saya coba mengambil acak saja ya. Nah, dari sinilah kemudian ada faktorisasi matriks dan timbullah matriks dan timbullah rekomendasi video. Oke, jadi begitu mungkin sebagai pembuka ya teman-teman, bagaimana YouTube, kemudian TikTok dan sebagainya itu bisa memberi kita rekomendasi-rekomendasi video yang ditonton. Itu bisa kita cari dari matriks ini tadi. Jadi matriks salah satu kegunaannya gitu. Nah, selanjutnya dari gambar yang udah saya bikin ini, ada yang bisa menjelaskan matriks itu apa? Oke, Mas Syahrul. Mungkin kalau dari saya itu matriks itu ini sih Pak, kayak bilangan yang diatur dalam baris dan kolom dalam kurung terbuka dan tertutup. Itu Pak. Oke, kata Mas Syahrul tadi adalah bilangan yang diatur dari baris dan kolom ya, baris kolom yang dihimpun dari kurung buka dan tutup. Yang lain ada tanggapan lain atau setuju atau ada sanggahan dari Pak Rulina? Oke, setuju. Kalau begitu kita coba cek langsung ya, apa itu matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom
yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, biasanya itu memakai yang kurung siku. Betul sekali, Mas Harul, 100. Nah, apa manfaatnya? Itu ya salah beberapa di antaranya selain algoritma YouTube tadi ada memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel yang meruwet gitulah. Nah, kemudian digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Nah, itu bisa juga misalnya operasi penyelidikan sumber minyak bumi dan sebagainya. Itu bisa menggunakan suatu bentuk matriks. Nah, yang ketiga yang tadi saya contohkan itu algoritma YouTube dan Netflix gitu ya, untuk merekomendasikan video favorit menggunakan matriks untuk menganalisis preferensi pengguna. Kemudian terakhir dikaitkan dengan penggunaan program linear. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau kuliah di pendidikan matematika ya, siapa tahu berminat, itu ada namanya mata kuliah program linear. Nah, analisis input output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, teknologi dan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini mungkin contoh yang lebih simpelnya, katakanlah punya suatu tabel gitu kan. Nah, itu jumlah laki-laki dan perempuannya itu dijelaskan di situ ada kelas misalnya MIPA 1 dan MIPA 2. Itu ada 18, 22 sama 20, 20. Sehingga dapat dituliskan menjadi bentuk matriks sederhana. Laki-laki itu menjadi kelas bagian 1 itu ada 18 dan 20, kemudian perempuannya ada 22 dan 20. Nah, matriks itu bisa dinotasikan dalam huruf A, B, C, dan sebagainya. Kalau misal lebih boleh nggak Pak? Boleh nggak ditulis kayak bilangan-bilangan selain A, B, C gitu? Kalau simbol Pak, Nah, misal simbol ya. Selagi itu bukan suatu operasi, itu diperbolehkan. Karena kalau operasi nanti membuat salah persepsi seperti itu. Paham adik-adik? Oke, Anes. Nah, hari ini kita mempelajari operasi matriks dan sifat-sifatnya ya, yaitu kita mempelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terlebih dahulu. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini secara penjelasan aku mau Mbak Muna bisa membacakan. Jika A plus B sama dengan C atau A min B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan ataupun pengurangan elemen-elemen A dan B yang serta, sehingga matriks A dan B dapat dijumlahkan maupun dikurangkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Oke, di sini ada satu hal yang digarisbawahi mungkin teman-teman asing. Nah, yaitu ordo. Ingat bicara ordo. Nah, ada yang paham nggak ordo itu apa? Ordo. Nah, mungkin coba jelaskan aja ya. Nah, ordo itu misalkan adalah suatu matriks ya. Nah, ordo itu istilahnya adalah baris dan juga kolom. Nah, ini yang bawah sama ke samping itu. Nah, bisa tidak dijumlahkannya ketika ordo dua matriks itu sama. Nah, misal seperti ini teman-teman, bisa diamati. Ini kan ordonya sama ya, 2 kali 2, maka ini bisa dijumlahkan. Kalau berbeda ordo gimana? Ya nggak bisa, soalnya kan harus ada ya satu pasang yang kemudian bisa dijumlahkan dan dikurangkan seperti itu. Sebentar guys. Ini mungkin kalau kita lihat dari permisalan ketika dimasukkan suatu angka ada 1, 3, 5, 6 dan B 2, 3, 4, 5 gitu. Maka A plus B adalah ya kita bisa mengalihkan di setiap garis dan kolom yang sama gitu kan. Didapat 1 tambah 2, kemudian ada 3 tambah 3, 5 tambah 4, dan 6 tambah 5, sehingga didapat 3, 9, 6, dan 11. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa mengerjakan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Coba dikerjakan. Jika terdapat matriks A yaitu 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8, maka matriks A dan B
Kalau nggak ada yang mau maju, mungkin saya tunjuk. Silakan yang mau mencoba. Saya mau Pak. Oke, boleh. Silakan. Itu dicobakan aja ya, Pak. Tuh, yang jelas nanti ya. Nggak ada yang Itu. Bismillah. Nah, Berarti hanya teman-teman di tempat masing-masing bisa juga dikerjakan dong. Nanti tiba-tiba tak tunjuk nggak bisa, panik kalian. Nah, tuh. 5. ini jumlah semua ya, Pak ya. Ya. Sudah. Oke, ini dari jawaban ini teman-teman ada yang beda atau sepakat dengan jawaban itu? Sepakat? Oke. Nah, jadi yang diucapkan Mbak Dewi tadi ini dijumlahkan ini ya sesuai dengan baris dan kolom. Oke, sudah benar. Mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, ini ke sifat-sifat penjumlahan tadi ya, yaitu yang pertama ada hukum komutatif, itu A plus B sama dengan B plus A. Jadi mau kalian bolak-balik gimana, itu ketika penjumlahan hasilnya akan sama. Kemudian hukum asosiatif, A plus kurung B plus C sama dengan kurung A plus B plus C. Yang ketiga itu hukum komutatif tapi yang plus 0 itu sama dengan 0 plus A seperti itu. Yang paling bawah itu AB transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Transpose itu apa? Nah, transpose itu apa? Insya Allah akan kita pelajari nanti di akhir ya. Kita akan coba alur berpikirnya itu urut gitu, seperti itu. Itu sengaja, makanya fontnya saya bedakan, saya miringkan biar kita kulik dulu di lain kesempatan. Nah, ini tadi contoh hukum komutatif ya. Nah, ternyata memang menghasilkan nilai yang sama seperti itu ketika A plus B kemudian B plus A dibalik seperti itu. Nah, next saja. Nah, tadi penjumlahan udah, sekarang kita langsung ke pengurangan. Nah, di pengurangan ini saya coba memberikan contoh langsung yang ke hukum komutatif ya. Nah, itu ada A itu bernilai 7, 95 dan 1108. Kemudian B itu bernilai ini 4, 43, 9, 10, 2. Nah, ketika A min B itu ternyata didapat 7 min 4 sama ya teman-teman ya, kita masukkan yang seruas dengan seruas dan sebagainya sehingga dihasilkan ini. Namun akan berbeda jika teman-teman tulis hanya sebagai B min A, namun yang benar itu adalah A plus min B. Nah, ketika kita buat A plus min B, maka hal tersebut akan menghasilkan jawaban komutatif yang sama seperti itu. Nah, dari pengurangan sendiri nih, tadi belum saya jelaskan terkait sifat pengurangan di PPT. Nah, saya mau mencoba melatih teman-teman menjelaskan apa saja sifat-sifat pengurangan dari matriks itu. Ada yang mau mencoba menjawab atau mau saya tunjuk gitu? Tadi kan ini udah tak kasih dulu ya. Ternyata A min B itu begini, namun ketika di B min A akan beda hasilnya, maka A plus min B. Jadi itu sifat apa yang berbeda dengan penjumlahan? Mas Syahrul? Ya.
Oke, silahkan disebutkan. Ini bisa. Sifat Nanti kan tadi kan menyelisihi sifat kejumlahan matrik yang komutatif ya. iya. Berarti itu namanya tidak komu. Tadi. Nah, gitu aja kok. Aduh. Tidak komutatif. Ada yang bisa mencari lagi sifatnya kira-kira apa? Ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Tuh. Pinter Mas Syahrul. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Tadi yang di akhir sifat penjumlahan tadi ada ini yang A plus 0 tadi, kalau di minus gimana? Angka tetap sama? Berarti tadi juga sama ya. A min 0-nya itu tidak komu. Oke. Oke, terima kasih. Tadi terkait sifat-sifat dari pengurangan matriks. Nah, selanjutnya mungkin aku coba mau memberi soal deh pada teman-teman lagi buat pengurangan ini. Barangkali teman-teman ternyata ada yang belum paham atau miskonsepsi dan sebagainya. Coba dikerjakan. Katakanlah saya punya A itu berisi dan sama menggunakan sama B Oke, aku mau salah satu yang maju, yang belum maju. Tapi selain Mbak Dewi, silakan. Dari Mbak Fiona. Oke, boleh. Dikurangi ya, jadi amin B. Sesuaikan. Oke, terima kasih banyak atas kerjanya Mbak Fiona. Tepuk tangan sekalian. Nah, teman-teman ada melihat perbedaan ya? Ternyata jawabannya ini sama jawaban yang penjumlahan tadi ada berbeda di hasilnya. Ada yang bisa melihat perbedaannya di mana? Kalau yang pengurangan, nih misal ternyata ada hasil yang negatif. Nah, kalau dari teman-teman, menurut kalian hasil yang negatif itu diperbolehkan apa tidak? Boleh. Oke. Disepakati ya, dan memang hasil ini pengurangan itu belum tentu ada yang bernilai positif, namun terdapat beberapa kasus itu yang menghasilkan nilai negatif. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, next kita lanjutkan. Pengurangan udah, kita ke ini. Oke, perkalian ya. Nah, operasi perkalian matriks sebagai awalan buat pengenalan yaitu ada dua macam. Ya,
Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar, dan kemudian ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, matriks dengan skalar itu gimana? Ketika matriks A dikalikan dengan C suatu bilangan skalar, maka CA diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan C. Dan demikian matriks min A dapat dipandang sebagai hasil dari matriks A dengan skalar min 1. Jadi min A sama dengan min 1A. Lalu guys, yang membedakan adalah C itu misalkan suatu matriks. Nah, maka 4C itu 4 dikali satu matriks. Nah, seperti itu. Ngalinya gimana? Nah, ngalinya adalah dengan mengalihkan 4 ke masing-masing matriks ini, gitu. Oke, saya mau coba buat contoh lagi dan minta teman-teman untuk mengerjakan. Salah ada. Nah. Oke, ada yang bisa mengerjakan matriks skalar berikut? Tadi Mbak Fiona udah, Mbak Dewi udah. Sekarang siapa ya? Mbak Elin. Silakan. Maju ke depan. Coba kerjakan perkalian matriks skalar tersebut. Ya, hati-hati. Langsung ya. Boleh. Oke, tepuk tangan buat Mbak Elin semuanya. Itu ya teman-teman untuk matriks skalar. Saya rasa ini simple dan mudah untuk dipahami. Maka kita langsung ke next aja. Ada perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks AB dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Bisa dipahami ya? Kolom matriks A, nah itu sama dengan baris matriks B gitu. Kenapa demikian? Karena operasi perkaliannya nanti seputar ini dan ini. Gitu. Nah, contoh ini ya. A, anggotanya ada A, B, C, D dan B, E, F, G, H, I, J. Maka A kali B adalah demikian ketika A dikali E, kemudian plus B dikali H bawah, kemudian ada A dikali F sampingnya, kemudian B kali I sampingnya lagi, kemudian A kali G dan B kali J pun juga yang bawah demikian, seperti itu. Buat pengenalan terlebih dahulu ini terkait operasi perkalian matriks, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Dari bentuknya sepertinya sederhana dan mudah dipahami ya teman-teman. Ada yang kesusahan? Sepertinya Mas Syahrul berpikir keras. Oke, gimana? Itu Bisa harus di-next. ngapalin atau gimana Pak caranya? Oke, sebenarnya tidak perlu dihafalkan, hanya saja kita perlu banyak berlatih biar terbiasa seperti itu. Soalnya intinya adalah ketika kita mengalihkan satu dengan yang lain itu pojok ketemu pojok, kemudian bawah ketemu sama-sama pojok, kemudian pojoknya lagi ketemu yang pojok sini, bawah ketemu bawah tuh. Jadi selalu menjumlahkan perkalian yang sama ke samping gitu ya teman-teman. Kita langsung ke contoh aja biar gak pusing. Oke? Nah, misalkan di sini ada matriks A yaitu 1 2 4 3 dan B 1 2 5 4 3 6. Berapa A kali B? Nah, maka A kali B ini didapat yang pertama ada 1 dikali 1 itu kita taruh di pojok atas, kemudian tambah 2 dikali 4. Nah, yang bawah ini taruh ke sampingnya. Nah, ini operasinya adalah penjumlahan. Kemudian ada 1 dikali 2 itu kita taruh di tengahnya karena ini berada di kolom yang tengah. Kemudian sama 2 kali 3 itu kita taruh tengah. Dan yang terakhir ada 1 dikali 5 paling ujung dan 2 kali 6 di paling ujung. Pun yang bawah 4 dikali 1
tambah 3 dikali 4 dan seterusnya, maka menghasilkan nilai ini 9, 16, 8, 17, 36. Oke, seperti itu ya terkait pemahaman materi terhadap matriks. Oke, karena mungkin ini perkalian yang sifatnya kolomnya itu beda. Coba kalau saya samakan dan saya ingin teman-teman juga mengerjakan gitu. Misalkan saya punya suatu perkalian adalah Nah, saya ingin mencoba dari kalian salah satu mengerjakan dari matriks yang sederhana ini untuk teman-teman kalikan. Teman yang belum ya, amal deh, boleh. Oke, ini jawabannya Mbak Amal, menarik. Tepuk tangan semuanya buat Mbak Amal. Oke, dari teman-teman ada yang beda jawaban? Silakan kalau ingin membenarkan. Saya mencoba mantik, barangkali ada jawaban yang berbeda. Yang sama ya? Iya. Elin, coba. Dibenerin, Mbak. Nah, Elin dibenarkan. Yang lain bisa diperhatikan ya, dan kita mengerjakan. Barangkali ada pendapat yang berbeda juga. Oke, Mbak Elin ini 3 kali 5-nya ditaruh bagian bawah. Jadi bingung, Mbak. Ayo, gimana? Bisa Udah, ke bawah. 3 kali 6, 4 kali 2. Tidak itu. Terus kanan sama kanan.
Nah, gitu ya. Iya. Lalu kan mengisi yang atas ini berarti kita pakai yang ini atas, jadi 1 sama 2 di sini. Terus yang kanan berarti kita pakai yang atas juga tapi sama yang garis yang kanan. Dan 6 pun yang bawah. Ya ya. Ada. Nah ini aja diperbaiki aja. Nah ini bisa diperhatikan ya. Oke, ini nanti fokus teman-teman juga ya. Oke. Namanya? Iya. Bisa bulan. 15 ditambah 8, Oke. Nah, gini ya istilahnya yang ya teman-teman jangan sampai bolak balik lagi. Nah, ini jadi temunya 19, 22, 23 dan 50. Oke. Sebelum ke diskusi ya, mungkin tadi juga belum saya jelaskan terkait sifat-sifatnya. Saya ingin teman-teman mengulik sifat-sifat lagi seperti yang pengurangan tadi. Silahkan teman-teman bagi yang memiliki suatu ide terkait komutatifnya, ordonya dan sebagainya, boleh mengangkat tangan. Oke. Tapi ini Salah nggak apa-apa. barisnya harus jumlah barisnya harus sama dengan jumlah kolom. Oke. Aduh. Garis bersama kolom. Ada lagi? Sifatnya gimana? Komutatif apa enggak? Apakah A kali B sama dengan B kali A? Ya. Serius? Nah, A kali B itu jawabannya adalah tidak. Nah, tidak sama dengan B kali A. Yang benar apa? Mau dibuktikan? Iya. Kamu? Nah, soalnya kalau ini ya teman-teman ya. A kali B udah itu ya. Kalau kita B kali A. Jadi mending aku mau teman-teman aja yang mengerjakan deh. Kita coba buktikan apakah komutatif atau tidak. Sudah. Nah, tata bila kata. Silakan dikerjakan. Apakah A kali B akan sama dengan B kali A? Nah, kita coba mengerjakan yang B kali A. Oke, monggo. Itu ya. Lima.
kita nanti sampai pada pengoperasiannya aja sudah kelihatan akan berbeda atau sama. Itu setuju? Oke, nah sudah cukup sampai sini aja. Udah kelihatan ya? Ternyata hasilnya sama apa beda? Oke, bisa disimpulkan dan ternyata hasilnya beda sehingga perkalian bukan merupakan komutatif seperti itu, tidak komutatif. Oke, sebelum kita lanjutkan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Pak. Benar, nanti kerjanya KPD nangis kalian ya. Nggak kayak gitu. Iya. Nah, kita lanjutkan untuk pengerjaan LKPD. Aku minta tolong 3 orang perwakilan, Mas Syahrul, Mbak Elin, sama Mbak Dewi buat maju ke depan. Maju ke depan. Pimpin senam. Oke. Nah, jadi sebelumnya mau tak jelaskan juga buat LKPD diskusi kali ini. Nanti pembagian kelompoknya adalah dari ketiga perwakilan yang udah maju ini nanti saya minta untuk bumimpah terlebih dahulu. Nanti yang menang boleh menunjuk temannya duluan, kemudian tim suite juara kedua juga menunjuk kedua, ketiga, kemudian dan seterusnya sampai seluruhnya yang ditunjuk habis. Oke, silakan bumimpah. Ini yang menang pertama. Bumi palayung gambreng, Gambreng. Bumi palayung gambreng. Oke, Elin milih duluan. Eden. Oke, silakan kedua. Fiona. Syahrul? Ruina. Oke, lanjut lagi. Muna. Lanjut. Naswa. Nah, lu Amali. Mali, lanjut. Rumi. Kan, sambil nunjuk ya. Begini udah aku. Patah. Aku ya. Udah. Oke, silakan kalian bawa LKPD-nya dan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Tadi yang Bumimpah menang pertama itu kelompok 1, kedua kelompok 2, dan yang ketiga kelompok 3. Silakan. 3. Di mana, Pak? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Catat saja teman kelima sudah berada di tempat duduk masing-masing. 1, 2. Oke, sudah berada di posisi masing-masing ya. Perhatikan langkah pengerjaannya ya. Bantu bacakan. Yang pertama, siapkan peralatan tulis seperti pulpen, pensil, dan menghapus. Yang kedua, berdoalah sebelum mengerjakan LKPD. Yang ketiga, isi nama kelompok dan nama masing-masing anggota kelompok. Nah, yang sesuai, yang seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, bacalah baik-baik petunjuk kegiatan yang diberikan. Yang kelima, perhatikan dengan seksama soal yang diberikan. Yang keenam, selesaikan seluruh kegiatan dengan bertahap ya. Alur berpikirnya harus runtut. Itu. Kemudian yang ketujuh, wajib menjawab seluruh pertanyaan. Yang kedelapan, jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan, dapat bertanya ke guru. Nah, yang ke-9, dilarang rame sendiri atau ngajak rame temannya, Mas Syahrul. Nah, yang ke-10, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Selamat mengerjakan dengan baik. Oke, itu ada 2 permasalahan
bisa mulai dikerjakan saja. Dan langsung ada lagi nih. Nah. Dengan adanya LKPD ini, semoga bisa lebih mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan suatu matriks ya, dari permasalahan pertama maupun juga di permasalahan kedua. Yang dikhawatirkan coba dibaca baik-baik. Nah, sebuah perusahaan memiliki, nah itulah diketahui lah, modelkan hasil produksi dan harga jual dalam bentuk matriks. Pemodelan matriks seperti apa? Ya seperti itu. Karena kemudian turun dan sebagainya dimodelkan. Tuh. Apakah harus dijumlah dulu kedua X-nya atau dikerjakan sendiri-sendiri baru ditambah? Nah, silakan kembali ke pengerjaan kalian masing-masing. Misalkan produksi dibikin P, kemudian harga jual dibikin H. Jadi kalau mencari produksi dan harga jual dikalikan, nanti P kali H. Nah, dibikin bentuknya sendiri, silakan. Begitu. Itu udah dijumlah. Apa yang udah selesai semua? Oke, kita lihat. Sebenarnya kuncinya adalah ketika permodelannya benar, kerjanya benar.
Nah, telepon caranya pakai jadi ada modelnya ini kok jadi ini buat sebenarnya modelnya hanya seperti aja, cuman yang ini apakah bentuk kolom atau baris? Terus Kalau kan tiga dua. Berarti dua banyak. apakah bisa digunakan dengan seperti itu atau yang lain? Sebenarnya itu soal yang simple ya. Memang kayak kalau dikerjakan secara menggunakan matriks itu kelihatan akan kuat gitu. Tapi kalau coba kalian kerjakan sebenarnya sama nggak di definisinya salah. Nah, itu 50, nah 50 itu harga 200, nah 50 kali 200 tambah 30, 150 ribu, 30 kali 150 ribu, dan seterusnya. Kita akan lebih mudah jadinya. Kan perkalian. Mendapatkannya dari di sana juga udah. Ya, satu kelompok ya. Itu antara rapi satu dengan yang lain, kok sampai jadi satu ini apa? Ini di bawah nggak sih? Ini di bawah nggak sih? Sebenarnya tambah ya. Ya, kembali ngerjain ya. Sebenarnya pada terjebak ini di nomor 2 ya.
500 kan total berarti di. Nah, itu ketemu. Oke ya. Oke, kalau ini semuanya udah selesai. Selanjutnya kita mau mengerjakan di depan. Habis dulu. Oke, udah ya. Semuanya perhatikan Pak Guru lagi. Untuk permasalahan 1, silakan angkat tangan badan yang maju. 1, 2, 3. Dulu ya. Kelompok yang Fiona. Permasalahan kedua. Semuanya maju yuk. Yang nulis ada yang menjelaskan dan ada yang memberi alasan. Oke, masalah 2 sekarang yuk. 1, 2, 3. Tapi baik. Satu kelompok ya yang maju ya. Tak boleh request. Sepertinya spidolnya cuma 1 ya, bisa ya? Ada yang membawa spidol lagi? Bagi yang nggak maju, apakah jawabannya yang sama atau berbeda? Bisa dicocokkan ya, sambil diperhatikan yang di depan. Itu buat yang A plus B, kelompok 2 menjawab 7, 6, 4, 4. Kemudian A min B, min 3, 2, min 2 sama 2. Kemudian A kali B, 22, 8, 14, 5. Oke, silakan coba jelaskan. Untuk yang pertama itu A plus B, A-nya 2413, B-nya 5231, kemudian dijumlahkan berarti sesuai dengan posisinya 5 tambah 2, 7, 4 tambah 2, 6, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 1, 4. Dan yang kedua A min B, 2 min 5, min 3, 4 min 2, 2, 1 min 3, min 2, 3 min 1, 2. Dan yang ketiga A kali B, itu berarti 2 kali 5, 10 ditambah 4 kali 3, 12. Kemudian di yang sini 2 kali 5, 2 kali 2, 4, 4 kali 1, 4. Yang kemudian 1 kali 5, 5, 3 kali 3, 9. Kemudian 1 kali 2, 2, 3 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Kemudian tinggal jumlah, hasilnya 22, 8, 14, 5. Oke, ada yang berbeda? Ya sama ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nanti hadiahnya Shopee Pay di akhir.
kelompoknya Alin, silahkan. Ada yang nulis, ada yang menjelaskan. Sebenarnya itu bagaimana bisa Aku memudahkan. tak boleh udah 5 sampai kayak tak boleh. Yang itu dia. Apa? Kasih pada 5 sampai baik. Nggak ada. Kerja. Kerja uang. Masih memang. Ada yang beda. Model. Harus kerja keras. Yang satu berubah. Terus. Bagaimana kamu? Keluar. Jadi diperhatikan ya, guys. Mengalami sendiri karena dia main HP. Supaya dia bisa bantuan kita. Barangkali ada yang berbeda. Kan? Cara pengerjaan mungkin beda-beda ya, meskipun ketemu hasilnya sama. Ada yang ditambah dulu, ada yang mungkin harga sama pabriknya dikalikan. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, terima kasih. Udah dijelaskan dulu. Enggak, secara tingkat mawon. Dari permasalahan 2 kan pabrik X itu memproduksi 50 unit SPA
A, 30 unit produk B, dan 20 unit produk C. Terus yang pabrik Y, 40 A, 25 B, dan 35 C. Jadinya dijumlahkan, jumlah antara produksi dua pabrik, ketemu matriks 1 kali 3, 90, 55, dan 55. Kemudian misalkan harga jualnya itu Nah kan harga harga jual produk A itu 200.000, 200.000, terus harga jual produk B-nya 150.000, produk C-nya 250.000. Nah untuk menjawab soal yang kedua itu berapakah total pendapatan harian, tinggal hasil dari penjumlahan ini dikalikan harga jual 90, 55, 55 dikalikan 200.000 dikalikan 150 sama 250 hasilnya 40 juta. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang aneh nggak sih dari jawabannya? Ada yang mempertanyakan sesuatu nggak? Ada rupiahnya. Bukan yang itu. Sifat-sifat matriksnya dikerjakan secara kemarin. Ada. Mungkin coba kalian malah bertanya dan saya terus yang menjelaskan. Ini mereka langsung enggak kayak 20 kali 200 ditambah. Mungkin metode pengerjaan yang berbeda aja ya. Nah, mungkin sama menjelaskan nih. Mungkin teman-teman bisa kayak mencermati ke depannya dan membaca soal gitu dari nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu modelkan hasil produksi dan harga jual dalam bentuk matriks. Ketika memodelkan maka jawaban permodelan seperti ini tentu sudah dianggap benar. Nah, yang kedua, berapakah total pendapatan harian yang diperoleh hasil produksi tersebut? Apakah diminta mengerjakan dengan matriks? Apakah dikerjakan dengan matriks itu tepat dengan metode yang berbeda? Nah, itu ya. Sebenarnya hasilnya akan sama, namun dalam aturan perkalian itu ketika metodenya berbeda itu akan menyalahi aturan matriks gitu. Maka benar ketika kita menjawab dengan substitusi biasa kemudian kita didapat 40 juta. Oke, itu ya teman-teman, bisa diperhatikan lagi ke depan biar waktunya bisa segera selesai. Terima kasih banyak atas antusiasnya dalam pengerjaan LKPD kali ini. Oke, nah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini terkait matriks? Coba satu persatu dari ketiga operasi tadi, penjumlahan akan pengurangan matriks dan perkalian matriks. ya, terus penjumlahan diapakan, perkurangan diapakan? Pengurangan itu dijumlah yang sama posisinya. Makanya Sama kayak pengurangan juga sama. Kalau lihat perkalian itu Oke, perkalian itu dicampur gitu ya, dikali kemudian ditambah. Nasib, terima kasih teman-teman semuanya. Berarti semua sudah memperhatikan dan penuh dengan antusias. Seperti biasa selalu ada refleksi ketika di akhir pembelajaran. Monggo di-scan dulu. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Hah? Bentar. juga
tanpa paksaan. Baik, kita sholat dulu. Makanya dia Oke, sepertinya ini sudah pada ngisi ya. Oke, sepertinya sudah pada ngisi semua. Baik, mohon perhatiannya teman-teman semuanya. Nah, insya Allah pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, pekan depan kita akan mempelajari terkait determinan matriks sama inverse matriks, seperti itu. Nah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya bisa ditutup dengan doa dulu oleh kita kelas, monggo. baik, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dimulai. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi